Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025, yaitu polemik pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2025. Nasib ribuan tenaga honorer masih menggantung. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Harapan ribuan tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menggantung. Meskipun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah menetapkan target penyelesaian status tenaga honorer non-ASN paling lambat Desember 2024. Kenyataannya, di awal tahun 2025, ini masih banyak yang belum mendapatkan kepastian. Kondisi ini menjadi perhatian serius anggota DPR RI yang menerima aspirasi tenaga honorer di Lampung Selatan. Beliau menegaskan bahwa para honorer yang telah mengabdi belasan tahun pantas mendapatkan kepastian status kepegawaian. Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak tenaga honorer agar mendapatkan status P3K, ujar beliau. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Meski banyak honorer telah dinyatakan lulus dalam seleksi P3K di tingkat provinsi, realisasinya masih tertahan akibat berbagai kendala administratif. Bahkan, beberapa honorer mengaku cemas akan kemungkinan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK jika tidak segera diakomodasi dalam skema P3K. Selain persoalan administrasi, ada pula masalah efisiensi anggaran yang membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menampung seluruh tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K. Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas agar tidak ada tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan ini. Jangan sampai tenaga honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun justru kehilangan pekerjaan karena sistem yang belum sepenuhnya siap. Pemerintah harus memastikan mereka tetap mendapatkan tempat dalam sistem kepegawaian, tegas beliau. Salah satu permasalahan yang juga mencuat adalah nasib guru-guru honorer, terutama mereka yang mengajar mata pelajaran tertentu seperti pendidikan agama. Dalam beberapa kasus, seolah-olah maksudnya sekolah-sekolah bahkan
terpaksa meminta sukarelawan untuk mengisi kekosongan mengajar karena keterbatasan anggaran untuk merekrut tenaga pengajar tetap. Pemerintah diharapkan segera mengurangi simpul masalah ini dengan mempercepat proses administrasi dan menyederhanakan birokrasi. Salah satu usulan yang berkembang adalah memberikan keleluasaan kepada instansi daerah dalam mengusulan kebutuhan tenaga P3K tanpa harus melalui proses birokrasi panjang di tingkat pusat. Selain itu, diperlukan kepastian dalam sistem kenaikan pangkat bagi tenaga fungsional agar tidak lagi terkendala oleh keterbatasan formasi. Jika dalam sistem pendidikan tinggi, jabatan profesor bisa naik otomatis setelah memenuhi syarat tertentu, mengapa sistem serupa tidak diterapkan bagi tenaga fungsional lain seperti guru dan tenaga kesehatan, ujar seorang anggota dewan. Dengan komitmen yang kuat dan penyederhanaan birokrasi, kebijakan pengangkatan P3K seharusnya tidak menjadi momok, melainkan sebuah solusi bagi tenaga honorer yang telah mengabdi bagi negeri ini. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi untuk para tenaga honorer yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan seperti Menpan RB, BKN, dan lain sebagainya supaya bisa segera menuntaskan persoalan tenaga honorer di negeri ini. Informasi ini terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025, yaitu polemik pengangkatan honorer menjadi P3K. Nasib ribuan tenaga honorer masih menggantung. Pemerintah diharapkan segera mengambil sikap untuk menuntaskan persoalan tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.